Tugas besar kalkulus. Perkenalkan, saya Wilfran Sirait, NIM 211011065 dari kelas S1TT09C. Di sini saya mengerjakan tugas besar kalkulus, mendapatkan 2 soal, yaitu soal yang pertama, tentukan solusi khusus persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan xy dengan y0 sama dengan 5. Untuk penyelesaian soal pertama, dy per dx sama dengan xy, di mana y0 sama dengan 5. Untuk menyelesaikan persamaan umum, hanya persamaan diferensial yang dibutuhkan, maka abaikan kondisi awalnya, yaitu menjadi dy per dx sama dengan xy. dy per dx sama dengan xy, pisahkan diferensialnya menjadi dy sama dengan x dikali y dikali dx. Kemudian bagi kedua sisi persamaan dengan y dan keluarkan nilai putar batasnya. Itu 1 per y dikali dy sama dengan x dikali dx, di mana y-nya memiliki nilai tidak sama dengan 0. Setelah itu, integralkan bagian kiri persamaan sehubungan dengan y dan bagian kanan persamaan sehubungan dengan x. Menjadi integral 1 per y dikali dy sama dengan integral x dikali dx. Kemudian, evaluasi integral tersebut menjadi ln y ditambah c1 sama dengan integral x dikali dx. Kemudian, evaluasi integral tersebut menjadi ln y ditambah c1 sama dengan x kuadrat per 2 ditambah c2, di mana c1 dan c2 tersebut merupakan elemen dari bilangan real. Karena kedua konstanta dari penggabungan c1 dan c2 adalah tidak berubah-ubah, gantilah semuanya dengan konstanta c, maka menjadi ln y sama dengan x kuadrat per 2 ditambah c. Setelah itu, ubahlah logaritma ke bentuk eksponen menggunakan fakta bahwa ln x sama dengan b sama dengan x sama dengan e pangkat b. Y sama dengan e pangkat x kuadrat per 2 ditambah c. Menggunakan a pangkat m tambah n sama dengan a pangkat m dikali a pangkat n, jabarkanlah pernyataan y sama dengan x pangkat x kuadrat per 2 ditambah c menjadi y sama dengan x kuadrat per 2 dikali dengan e pangkat c. Jika bentuk e pangkat c adalah sebuah konstanta, ini mungkin perlu dinyatakan bahwa semua bentuk sebagai konstanta c, yaitu y sama dengan e pangkat x kuadrat per 2 dikali dengan c. Nah, kemudian, gunakan sifat komutatif untuk mengurutkan suku-sukunya. Atau di sini saya memindahkan posisi C-nya ke sebelah kiri dan posisi E-nya ke sebelah kanan. Setelah itu, menggunakan definisi nilai absolut, tulis kembali persamaan nilai absolut sebagai dua persamaan terpisah, yaitu Y sama dengan CE pangkat X kuadrat per 2. Karena nilai Y sama dengan 0, keluarkan ketika menyelesaikan persamaan. Periksakanlah jika Y sama dengan 0 juga merupakan penyelesaian dari persamaan, yaitu D per dx buka kurung 0 tutup kurung sama dengan X dikali dengan 0. Kemudian turunkan konstanta menjadi 0, yaitu 0 sama dengan X dikali 0. Jika pernyataan adalah benar, untuk berapapun nilai dari Y sama dengan 0 merupakan sebuah penyelesaian. Jadi, masukkanlah Y sama dengan CE pangkat X kuadrat per 2, Y sama dengan E kali C pangkat X kuadrat per 2. Kemudian kita di sini memasukkan nilai nolnya untuk mendapatkan hasil dari C-nya, yaitu menjadi Y sama dengan C dikali X, C dikali E pangkat X kuadrat per 2, menjadi 5 sama dengan C dikali E pangkat X kuadrat per 2, C sama dengan 5. Nah,
Setelah kita mendapatkan C-nya, kemudian untuk mencari persamaan khususnya, kita memasukkan kembali nilai Y-nya, yaitu Y sama dengan C dikali E pangkat X kuadrat per 2, di mana kita memasukkan nilai C menjadi 5, yaitu untuk persamaan khususnya Y sama dengan 5 dikali E pangkat X kuadrat per 2. Nah, ini untuk soal pertama, kemudian kita beralih ke soal kedua. Soal kedua, tentukan solusi umum persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan xy. Untuk penyelesaiannya, dy per dx sama dengan xy. Di sini kita menurunkannya menjadi y per x sama dengan xy. Y sama dengan x kuadrat dikali y. Kemudian y kurang x kuadrat dikali y sama dengan 0. Kemudian kita membuat 1 dikurang x kuadrat dikali y sama dengan 0. Nah, di sini timbul pertanyaan nih. Dari mana sih y dikurang x kuadrat dikali y sama dengan 0? Dari mana 1 dikurang x kuadrat dikali y? Nah, untuk y dikurang x kuadrat dikali y sama dengan 0, itu didapat melalui memindahkan suku ke ruas kiri dan ubahlah tandanya. Yaitu x kuadrat dikali y, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi min x kuadrat dikali y sama dengan 0. Nah, kalau yang 1 dikurang x kuadrat dikali y, itu didapat dari kita mengeluarkan faktor y dari bentuk. Itu menjadi 1 dikurang x kuadrat dikali dengan y sama dengan 0. Setelah itu,